Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nurul Kusumawardani, ditemani dengan Bapak Ginanjar. Kita live dari Pagak TV, Pancen Api nggak pakai komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Nurul. Salam Pramuka. Salam. Baik, para pemirsa Pagak TV, pada pagi hari ini kita selesai dengan kegiatan apel peringatan Hari Pramuka ke-64. Pagi ini saya didampingi oleh Ketua Pramuka Kota Malang, yaitu Bapak Ginanjar, di mana Bapak Ginanjar ini juga seorang Dewan DPRD Kota Malang periode 2024 sampai 2029. Kita perkenalkan Bapak Ginanjar. Ya, perkenalkan saya Ginanjar Yoni Wardoyo STMT. Alhamdulillah dan dipercaya oleh teman-teman di Pramuka sebagai Kakwarcap Kota Malang periode 2025-2030. Jadi ini amanah sekaligus tanggung jawab besar kami untuk ke depan bagaimana kiprah dari Pramuka Kakwarcap Kota Malang bisa lebih dirasakan dan juga oleh masyarakat Kota Malang, dan juga untuk pengembangan diri, pengembangan kreativitas dan produktivitas anak-anak muda khususnya di Kota Malang. Jadi untuk upacara semacam ini memang setiap tahun diselenggarakan di Balai Kota nggih Pak nggih? Iya, jadi ini agenda rutin tahunan memang untuk memperingati Hari Pramuka. Jadi kita bukan upacara, apel ya. Apel peringatan Hari Pramuka yang mana untuk ke-64 di tahun 2025 ini dengan tema kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Artinya diharapkan ke depan Pramuka itu bisa berkolaborasi dengan semua elemen, semua sektor baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kemudian bersama-sama membangun ketahanan bangsa, sebagaimana Pramuka dengan karakter khasnya, dengan kepanduannya dan segala kekuatan yang dimiliki bisa untuk sebagai bagian dari ketahanan bangsa. Wah, bagus sekali nggih Pak ya, visi misinya Pramuka Kota Malang. Untuk melihat dari umur 64 itu sudah nggak mudah nggih Pak. Berarti kalau dari awal Pramuka berdiri sampai dengan umur 64 ini, kira-kira pencapaian apa yang diberikan Pramuka kepada negara kita? Pramuka dalam kesejarahannya memberikan catatan sejarah yang sangat penting, menorehkan tinta emas di dalam perjalanan pembangunan Indonesia dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, sampai ke saat ini di Presiden era Prabowo Subianto. Artinya apa? Pramuka adalah sebuah gerakan kepanduan yang memang memberikan pendidikan karakter kepada anak muda, sehingga anak muda bisa memiliki karakter. Dengan karakter itu anak muda bisa berkarya, produktivitas, sehingga kita merasakan bahwa manusia yang saat ini, person yang saat ini menduduki jabatan-jabatan strategis, memiliki kesuksesan di bidang formal maupun non formal di segala lini, sedikit banyak Pramuka memberikan pendidikan di tatkala mereka masih muda. Kita akui, kita sendiri, Pak Nurul sendiri juga dulu pernah ikut Pramuka, dan bagaimana merasakan bahwa di Pramuka mengalami pendidikan karakter, pendidikan mental, semangat, gotong royong, kemandirian, bahkan nilai-nilai Pancasila itu tertanamkan. Nah, ini yang memberikan kemudian Pramuka bisa menghasilkan generasi-generasi sampai pada hari ini, dan kedepannya pun juga demikian. Terutama kita menyongsong program visi emas Indonesia emas dari Presiden Prabowo, diharapkan pramuka usia siaga saat ini nanti yang akan menjadi pemimpin di generasi emas 2045. Gitu. Wah, bagus sekali nggih Pak Inge. Kalau untuk Pramuka bisa menciptakan para generasi muda yang berwatak dan berwawasan yang sangat bagus sekali melalui Pramuka. Kemudian ini hari Senin tanggal 18 Agustus bertepatan dengan setelah hari kemerdekaan kita nggih Pak yang ke-80 tahun. Untuk para peserta dan tamu undangan ini dari mana saja nggih Pak? Kita ini peserta adalah
Pramuka Garuda. Jadi yang sudah lulus seleksi dari tingkat kecakapan khusus sampai tingkat kecakapan umum berjumlah 870 anggota Pramuka Garuda. Ini rekor ini dalam sejarah, dari tahun kemarin 600 sekarang bisa meluluskan 870. Artinya ini secara kuantitas juga luar biasa, tapi secara kualitas pun juga memiliki kualitas sumber daya yang luar biasa. Nah, kemudian dari sekian peserta di apel ini juga kita mengundang OPD terkait yang memang sering bersentuhan berkolaborasi dengan Warcap Pramuka. Jadi tentunya misalkan Pramuka itu kan di bawah pembinaan Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi dari Kepala OPD Dispora juga kita hadirkan. Dan juga Pramuka itu kan lingkupnya pasti adalah dunia pendidikan yang utama. Ini juga dapat support tadi dari dukungan penuh dari Kepala Dinas Pendidikan Kak Suarjana, kemudian dari Kalaksa, BBBD, Bapak Prayit itu juga hadir, kemudian dari Dinas Perindustrian Kota Malang juga hadir Pak Ekosa, kemudian dari Dinas Kesehatan sebagai Saka Bakti Husada, Dr. Gusnul juga hadir, kemudian dari pemerintahan dari Komisi D juga hadir tadi, anggota Komisi D tadi ada, betul ya, Ibu Putri sama Bapak Aris tadi. Artinya ini semua elemen semua memberikan dukungan, memberikan support bahwa bagaimana Pramuka itu mewarnai dan benar-benar memang ikut berkolaborasi untuk pembangunan Kota Malang. Artinya kan di RPJMD Kota Malang 2025-2030 ditekankan 3 prioritas kan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Nah, ini Pramuka harus bisa. Di sektor pendidikan tentunya sudah memang basic dasarnya kepanduan, di sektor kesehatan ada Saka Bakti Husada, diharapkan itu bisa lebih giat lagi, lebih menghasilkan pramuka-pramuka berkualitas, dan juga di bidang ekonomi kreatif kita akan menciptakan pramuka-pramuka produktif yang tentunya itu bisa meningkatkan kreativitas mereka untuk bisa UKM dan sebagainya itu. Kalau untuk pesertanya sendiri tadi Pak, saya lihat dari SD sampai SMA gitu. Betul, jadi dari tingkatan siaga, penggalang, penegak, mandega. Bahkan di tingkat Universitas Mandega tadi ya, dari Universitas Brawijaya juga ada mengirimkan yang memang lolos seleksi di Pramuka Garuda. Baik Bapak, dengan kepemimpinan Bapak untuk periode sekarang, apa yang ingin Bapak capai? Tentunya yang pertama ada, kita kan banyak, tapi kita tentunya harus memprioritaskan ya. Jadi ada 2 prioritas utama di kepengurusan 2025-2030. Yang pertama adalah dengan dasar pemikiran Pramuka tidak hanya berkegiatan, tidak hanya berproduktif di internal, tapi kan harus eksternal, dirasakan oleh masyarakat. Maka kita sekarang membentuk yang namanya Waka bidang Saka dan Sako. Jadi Saka satuan kerja dan satuan komunitas ini yang akan kita lebih tingkatkan lagi. Karena itu Itu akan memberikan dampak yang real ke masyarakat. Misalnya kita akan menggiatkan Saka wisata. Bagaimana itu untuk mendukung program kepariwisataan di Kota Malang. Nah, kemudian bekerjasama dengan komunitas-komunitas lain. Itu menjadi prioritas kami. Jadi bagaimana itu menciptakan pramuka-pramuka produktif. Ini yang akan kita tekankan. Yang kedua adalah tentunya juga tak terlepas bahwa sektor utama, basis utama Pramuka kan pembinaan. Jadi di Waka Bina Muda. Ini bagaimana nanti kita rubah. Kalau sebelumnya itu kan top down, Warcap menjadi pelopor. Ini enggak, akan kita bawa bahwa pelopor penggerak Pramuka Kota Malang adalah di tingkat keluaran, tingkat ranting, kecamatan-kecamatan. Sehingga dari mungkin dari sisi anggaran akan kita lebih tingkatkan untuk keluaran sehingga mereka bisa berkegiatan ke gugus depan masing-masing, ke sekolah itu bisa lebih giat lagi. Nah, motor penggerak itu yang kemudian akan menjadi kebesaran dari Warcap Pramuka Kota Malang. Itu akan kita dorong dari bottom up. Ya. Wah, ini kesempatan untuk para siswa-siswa Kota Malang mencapai prestasi di Pramuka juga nggih Pak nggih. Karena Pramuka pasti juga memberikan seperti penghargaan atau apa untuk tadi kan Pramuka Garuda ini minimal kan harus lulus 4 tingkat kecakapan khusus. Jadi ada misalkan kecakapan memasak, kecakapan untuk baris berbaris, kecakapan pertolongan pertama, dan kecakapan yang lainnya. Minimal harus 4 mereka punya keahlian itu, baru mereka mendapatkan Pramuka Garuda. Nah ini kan yang terpenting kan bukan
bukan terus berapa kecakapan, berapa tanda ini yang dimiliki, tapi setelah mendapatkan tanda kecakapan itu mau apa kita. Nah ini yang aplikasinya nanti kan ke satuan komunitas di Saka, entah itu Saka Trigantara, Saka Bayangkara, kemudian Saka Wisata, Saka Wana Bakti. Ini yang kemudian akan kita disesuaikan dengan memang bagaimana kebutuhan di Kota Malang ini pembangunannya nanti itu. Wah, saya dulu kalau pramuka cuma datang aja pramuka gitu Pak. Saya tidak bisa memahami sejauh seperti sekarang karena pramuka zaman saya sekolah dulu tuh yang saya kenal cuman apa ya, yang Sabtu Minggu itu begitu aja. Iya. Sekarang perjusa. Ini yang memang mau kita apa ya, harus bergeser kan paradigma, harus bergeser juga, harus mengikuti era. Artinya kan sebenarnya saya sampaikan Gen Z, Gen Alpha, Beta ini pemikirannya kan sudah apa ya, cepat berubah, dinamis. Ini nanti kita akan juga apa, kerjasama, jadi menjalin relasi dengan pramuka, gerakan pramuka yang ada di luar negeri, internasional. Artinya anak-anak sekarang itu sudah apa, aksesnya itu sudah internasional, sehingga nanti kita dorong mereka untuk ketika memang mengikuti forum silaturahmi, forum komunikasi dengan gerakan pramuka yang ada di luar negeri, itu saya pikir itu bisa mendorong anak-anak itu lebih bahwa pramuka masih tetap seksi untuk diikuti, nggak seperti yang hanya sekedar itu. Ini yang mau kita dorong. Wah, kita punya Bapak Pramuka yang penuh inovatif ini ya Pak ya. Ya semoga kedepannya semakin pramuka memiliki kapasitas yang sangat bagus dan menciptakan SDM yang berkualitas untuk menjadi calon pemimpin Kota Malang. Terutama nggih Pak, kita membangun Kota Malang yang boys dan berkelas. Gimana kesan Bapak hari ini dan mungkin ada pesan yang mau Bapak sampaikan melalui Paga TV? Pesan untuk seluruh gerakan pramuka, mari tingkat Kwarcap sampai tingkat ranting, Gus Depan dan sebagainya. Pengabdian adalah nafas kita, kepanduan adalah jiwa kita, dan kehormatan kita adalah segala-galanya. Dan semoga itu bisa terus mengilhami setiap gerak langkah kita untuk memberikan arti lebih untuk menciptakan Kota Malang naik kelas. Baik, para pemirsa Paga TV, demikian wawancara kita dengan Bapak Ginanjar sebagai Ketua Pramuka Kwarcap Kota Malang periode 2025 sampai kapan Pak? 2030. Mari kita bersinergi bersama-sama untuk menciptakan Malang Boys sekali. Salam Pramuka.